syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis citangis jisim ngaprong nasilan tangan. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan budaya Nusantara dari Tasikmalaya tentang payung gelis. Sebelumnya saya senang sekali bisa berkunjung ke payung gelis ini. Sebelumnya bolehkah sedikit mewawancarai Bapak? Boleh. Yang pertama, Bapak sudah berapa lama memulai menekuni pembuatan payung gelis ini? Kalau saya sendiri sih masih baru ya, di 2018-an benar-benar terjun ke payung gelisnya, tapi memang sejak kecil saya sudah diajarkan sama orang tua untuk seni payung gelis ini. Selanjutnya, kalau awal dulu belajar di siapa? Kalau saya dulu belajar awal dari almarhum kakek saya, sekaligus pendiri ya payung gelis Tariutama ini. Selanjutnya, motif-motif yang Bapak buat ini cantik banget ya. Biasanya terinspirasi dari mana? Kalau itu sih sebenarnya tidak terinspirasi dari mana-mana ya, karena memang bunga itu memang dari dulu payung gelis itu lukisannya bunga-bunga. Jadi memang sampai sekarang juga bunga. Apakah tiap motif ini punya makna tersendiri? Kalau untuk yang sekarang sih nggak ada makna tersendiri. Kalau untuk yang 5 motif yang sudah tidak diproduksi lagi mungkin itu ada maknanya, karena sesuai dengan namanya Scott Cannon, Miss Ribut, terus Patung Garnowo, dan itu si bunga-bunganya itu kelihatan pecah gitu, seperti perlawanan kita terhadap penjajah. Selama jadi pengrajin, tantangan apa yang paling sering dirasakan oleh Bapak? Misalnya soal bahan, penjualan, atau tenaga kerja? Kalau untuk tantangan saya itu sebetulnya di tenaga kerja dan penjualan. Itu mungkin masalah utama saya. Yang tenaga kerja, contoh seperti yang melukis, kita butuh regenerasi. Sekarang yang melukis di sini aja usia udah 82 tahun, dan itu belum ada generasi milenial. Anak-anak muda di sekitaran sini masih banyak yang nggak tertarik belajar bikin payung gelis, Pak? Sebetulnya banyak yang tertarik, tetapi kita kan penjualan juga masih terbatas, gitu kan, tidak itu seperti pabrik-pabrik besar. Kalau pabrikan besar itu mungkin setiap hari pasti ada pekerjaan, gitu kan, pasti ramai lah, membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tetapi kan kita sekarang penjualan juga tidak terlalu banyak, gitu. Jadi dengan tenaga kerja minimal segini juga udah tertutup, gitu kan, sudah terhandle semua. Apa harapan Bapak ke depannya agar payung gelisnya tetap dikenal dan dilestarikan? Harapan saya mungkin buat teman-teman mahasiswa supaya terus gencar mempromosikan payung gelis ini, karena tanpa kalian pengrajin payung gelis ini tidak akan dikenal terus. Untuk sejarahnya bagaimana tentang payung gelis ini? Kalau untuk sejarah sih dulu di 1923 ya. Ini sebetulnya untuk sejarah ada 2 versi. Versi menurut budayawan klasik itu kalau payung itu masuk adanya di dalam kerajaan. Tapi kalau menurut versi almarhum kakek saya itu 1923.
1923 masuk ke Tasik, dan waktu itu namanya juga bukan payung gelis tapi payung siap. Nah, seiring berjalannya waktu di 1950-an itu baru lahirlah payung gelis. Kenapa beralih nama dari payung siap ke payung gelis? Karena waktu itu adanya motif-motif bunga di payung itu dan yang menggunakan kebanyakan perempuan. Jadi dinamakan payung gelis. Terima kasih ya Pak sudah berbagi cerita dan pengalaman. Semoga payung gelis ini dikenal dan makin dicintai oleh generasi muda. Kalau untuk sejarah sih dulu di 1923 yang ini sebetulnya untuk sejarah ada dua versi. Versi menurut budayawan Tasik itu kalau payung itu masuk adanya di dalam budaya. Tapi kalau menurut versi almarhum kakek saya itu 1923 masuk ke Tasik, dan waktu itu namanya itu bukan payung gelis tapi payung siap. Nah, seiring berjalannya waktu di 1950-an itu baru lahirlah payung gelis. Saya dulu belajar awal dari almarhum kakek saya, sekaligus pendiri yang paling sering